Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali pada hari ini kesempatan yang luar biasa untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini satu tema yang akan kita renungkan bersama. Ya mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan kemarin di warta gereja di hari Minggu, yaitu mikul duwur mendem jero. Ya. Sebelum kita akan lebih lagi, kita akan membaca dalam kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat 18 sampai dengan yang ke-29. Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai dengan yang ke-29. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Di bawah judul perikop Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan, yang tiga inilah anak-anak Nuh dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ayat yang ke-22, maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ayat yang ke-24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin di hari-hari ini ya kita sering mendengarkan berita atau kita mungkin melihat di TikTok atau lain sebagainya ya tentang perceraian seorang artis rohani ya. Bagaimana dulu artis ini tuh sangat ya dipuja-puja, aktor ini sangat dipuji-puji gitu ya karena kesetiaannya kepada Tuhan gitu ya. Apalagi ketika dia akan menikah gitu ya, lalu menikah dia sangat sekali sering memuji istrinya gitu loh. Tetapi di hari-hari belakangan ini ya kita bisa melihat bahwa ketika ada permasalahan yang terjadi ya lalu kemudian sang suami ini mulai disorot ya oleh kamera dan diberitakan di mana-mana. Lalu kemudian kita bisa melihat suami ini justru ya bukanlah sosok suami ya yang bisa menjaga nama baik keluarganya, terutama istrinya. Dan yang kita tahu, ya dia ada begitu banyak hal yang dia katakan yang seringkali membuat publik berpikir gitu ya. Apakah benar istrinya itu melakukan ini? Ya sampai dibilang ada pihak ketiga gitu ya. Ada yang bilang karena dia seperti ini, seperti itu gitu ya. Nah dalam kasus perceraiannya, yang terjadi adalah ia selalu menyalahkan istrinya dan mengumbar akan hal itu ke ruang publik. Nah tetapi yang luar biasanya adalah pada sisi lain justru sang istri ini selalu berupaya untuk menjaga nama baik keluarganya, khususnya suami dan anak-anaknya ya. Dan bahkan tetap berupaya untuk menjaga kehormatan suaminya meskipun ya dia terhina dan terluka ya. Saya tidak akan menceritakan siapa orangnya, tapi Bapak Ibu pasti tahu ya karena ini sedang marak-maraknya di beberapa hari terakhir ini. Nah kita tahu bahwa tema kita pada malam hari ini mikul duwur mendem jero ya, yang berarti adalah mengangkat tinggi, mengubur dalam. Digambarkan dari tokoh istri yang tadi saya ceritakan tadi, yakni gambar seorang istri yang berupaya menjaga baik-baik keluarganya. Sekalipun ya media selalu memberitakan tentang suaminya gitu ya, ngomong bahwa kamu tuh wanita yang tidak baik gitu ya. Bahkan dia menyeret anaknya untuk bersaksi tentang mamahnya sendiri gitu.
Tetapi di sini kita tahu bahwa apa yang tadi saya ceritakan ya, ini juga masuk di dalam konteks yang akan kita baca, yang akan kita pelajari di dalam Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 29 ini. Di sini dikatakan bahwa kisah ini berbicara tentang siapa Bapak Ibu? Tentang siapa? Tentang Nuh dan siapa? Ketiga anaknya. Dan cerita ini ya dikisahkan pasca setelah peristiwa air bah dan perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu kemudian ya setelah itu kita tahu bahwa Nuh ini ya menjadi seorang petani yang mula-mula dikatakan dia itu membuat kebun anggur. Tetapi ternyata di dalam ya pekerjaannya ini terjadi suatu masalah yang besar gitu ya. Di mana setelah minum anggur Nuh ini mabuk dan telanjang dalam kemahnya. Lalu kemudian dikatakan Ham, anak bungsunya melihat aurat ayahnya, lalu menceritakan kepada Sem dan Yafet. Ya setelah mendengar itu Sem dan Yafet menutup aurat ayahnya dengan selai kain dengan memalingkan muka. Lalu yang terakhir dikatakan dalam cerita yang ada di dalam kejadian ini setelah Nuh tersadar dan mendengar apa yang telah terjadi, Nuh mengucapkan hal yang justru bertolak belakang. Betul Bapak Ibu? Ya, yaitu antara apa? Antara berkat dan kutuk. Nah, ini yang ingin saya katakan bahwa masalah yang terjadi bukan hal yang bukan hal yang sepele gitu ya. Di mana dikatakan bahwa Nuh mabuk, lalu dia telanjang, lalu kemudian anaknya yang bernama Ham itu melihat dan menceritakan itu kepada Sem dan Yafet. Ya, dikatakan bahwa ada begitu banyak spekulasi yang muncul dari kisah ini di mana dikatakan bahwa kenapa sampai ya Ham ini dikutuk gitu ya. Karena sebetulnya Ham ini tidak hanya melihat aurat ayahnya tetapi ia melakukan hal-hal yang tidak pantas. Dikatakan bahwa Ham ini sampai dikatakan ada orang yang berpikir dia itu mengebiri gitu ya ayahnya sendiri atau dia itu menyodomi ayahnya sendiri. Bahkan yang lebih gila lagi sampai dikatakan Ham ini melakukan hubungan yang tidak baik dengan mamahnya gitu ya. Tetapi saya ingin katakan bahwa spekulasi ini tidak benar. Karena apa? Kalau kita melihat dari konteks dan bahasa asli yang digunakan di dalam pasal yang tadi kita baca, di sini dikatakan bahwa Nuh adalah seorang petani ya yang membudidayakan kebun anggur. Dan lalu kemudian Nuh mulai membuat minuman dari anggur. Karena meminumnya secara berlebihan, itu membuat Nuh mabuk dan ya tidak sadarkan diri. Lalu kemudian dia telanjang dalam kemahnya. Ya ini yang saya ingin jelaskan bahwa kata telanjang di sini memakai kata kerja galah. Yang artinya dalam kasus khusus ini berarti mengekspos dirinya sendiri. Tidak ada konteks yang menyatakan bahwa Ham itu menelanjangi ayahnya ya supaya ini tidak terjadi hal-hal yang membuat kita sebagai orang percaya bingung dengan konteks yang sedang berkeliaran di luar kekristenan gitu ya dengan isu-isu atau spekulasi yang bermunculan. Dan di sini dikatakan bahwa frasa Ham melihat memakai kata kerja yang dipahami secara harafiah sebagai ketika Nuh menelanjangi dirinya sendiri lalu secara tidak sengaja Ham ini melihat. Nah, ini saya ingin katakan bahwa ada salah satu ya kesalahan terbesar dari Ham ini. Mungkin kalau kita melihat apa karena tuh dia melihat gitu ya. Ternyata kalau kita mempelajari ya dalam konteks ini secara khusus. Kesalahan Ham ini bukan apa yang dilihatnya gitu ya. Tetapi karena Ham memberitahu ya kepada orang lain tentang apa yang dilihatnya. Ya, jadi bukan yang dilihatnya yang salah, tetapi karena dia memberitahu Sem dan Yafet tentang apa yang dilihatnya. Nah, di sini ada satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di mana dalam budaya Timur kuno pada saat itu, ya, apa yang dilakukan Ham adalah sebuah kesalahan yang fatal. Ya bahkan dikatakan bahwa ini adalah dosa yang besar. Saya tidak ingin berkata bahwa ini adalah suatu dosa yang sangat besar gitu ya. Tapi saya ingin berkata bahwa ini adalah suatu kesalahan yang besar dalam tradisi budaya Timur kuno pada saat itu ya.
Sekalipun mungkin Ham tidak sengaja melihat ketelanjangan ayahnya, tetapi kesalahan Ham adalah memberitahukan apa yang dilihatnya kepada orang lain. Itu merupakan bentuk penghinaan yang tidak dapat dimaafkan. Nah, di sini kita lebih mengerti ya Bapak Ibu, kenapa sampai peristiwa ini menjadi masalah yang begitu besar gitu ya. Bahkan kalau kita melihat di pasal-pasal selanjutnya, ini sangat-sangat berhubungan seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa apa yang dilakukan Ham ini adalah bentuk penghinaan ya. Dia itu merendahkan kehormatan dari ayahnya sebagai kepala keluarga ya, sebagai orang yang sungguh-sungguh dipercaya Tuhan menjadi orang yang tertinggi di dalam keluarganya, dan tindakan Ham ini dianggap mempermalukan keluarganya. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Kalau ayat ini ya, konteks ini ya kita sejajarkan dengan konteks kita di zaman sekarang. Saya berpikir bahwa ini pun juga berlaku bukan ya. Bagi kita mungkin yang ada di suku Jawa gitu ya, ada di suku Batak mungkin, atau secara khusus misalkan saya ada keturunan Chinese gitu ya, bahwa keluarga itu adalah nomor satu. Ya, saya masih ingat dengan papa saya sebelum papa saya meninggal, 1 hari sebelum meninggal gitu ya. Dia berkata kepada anak-anaknya, menasehati gitu ya. Secara khusus saya dipanggil gitu. Dia bilang gini, kamu sebagai anak nomor 2 gitu ya, papa tuh lihat kamu itu lebih beda daripada yang lain gitu ya. Kamu tuh bisa lebih melindungi adik-adikmu, bisa melindungi kakakmu, melindungi mamahmu gitu ya. Dia bilang pokoknya kalau ada sesuatu yang terjadi dengan keluargamu, kamu harus bela gitu ya. Saya ingat banget pesan dari papa saya sebelum meninggal gitu ya. Lalu dia berkata seperti ini, pokoknya kamu harus bisa ya nyokolahkan adikmu sampai tinggi gitu ya. Papa titip adik-adikmu sama kamu. Kalau ada apa-apa kamu jaga. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi kamu bela. Kalau bukan kamu mau siapa lagi gitu ya. Ya, karena orang Chinese ya itu sudah didoktrin dari kecil bahwa keluarga itu adalah yang terutama. Tetapi saya yakin mungkin Rahel dari Batak, apakah juga ada ajaran seperti itu? Maksudnya bahwa keluarga adalah nomor 1? Iya. Mungkin yang dari suku lain, mungkin dari Ambon. Bagaimana Fani? Gitu juga ya? Atau keluarga itu dikesampingkan nomor 2, yang penting teman dulu gitu, atau sama gitu kan? Keluarga nomor 1 sekalipun udah keluar merantau pun, kalau dapat orang yang satu daerah itu semua keluarga. Oh begitu ya, sampai seperti itu ya. Ya ini yang di suku Jawa, siapa ya? Oh ini mamanya Gebi. Apakah sama Tante Tuti? Keluarga nomor 1 juga? Ya, saya rasa bahwa konteks apa yang terjadi pada saat itu dan sekarang tidak ada beda jauhnya gitu ya. Dan kita melihat bahwa keluarga menjadi nomor 1 walaupun apapun yang terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang dilakukan Ham. Ya, sangat berbeda ya dengan Sem dan Yafet. Jadi dikatakan bahwa Sem dan Yafet memiliki sikap yang sangat-sangat menjunjung ya harkat ya martabat ya daripada si Nuh ini. Dikatakan bahwa Sem dan Yafet memiliki tindakan yang luar biasa untuk menjaga kehormatan dan martabat dari ayahnya. Ayat 23 dikatakan sesudah itu ya, sesudah mendengar dari ceritanya si Ham ini, Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berbaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Nah, di sini ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, ketika kita mungkin membaca kebenaran firman Tuhan ini, ya ada suatu sikap yang salah dari Ham. Ya, seharusnya dia bisa menjaga itu. Ya, dia seharusnya bisa menutupi segala kekurangan yang ada di dalam diri ayahnya. Karena ini bukan suatu hal yang tiba-tiba muncul, oh ini adalah keluarga nomor 1, tidak. Tetapi itu adalah suatu hal yang memang sudah diajarkan dan itu menjadi tradisi pada zaman itu, bahwa keluarga itu menjadi hal yang paling penting
Dan seorang ayah sebagai kepala keluarga itu harus ditolong dan ditopang untuk bisa menjaga nama baiknya. Tetapi kita juga menyoroti satu hal juga Bapak Ibu, tidak hanya menyoroti anak-anaknya, tetapi kita bisa melihat tentang sikap Nuh kepada anak-anaknya. Ya, di sini dikatakan bahwa menurut saya secara pribadi, ya, Nuh ini bukanlah seorang ayah yang bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Ya, dikatakan di sini bahwa Nuh meminum anggur dengan jumlah yang sangat banyak sehingga dia mabuk, dan kemabukan Nuh ini justru membuka celah bagi Ham untuk melakukan kesalahan. Ya, di waktu saya membaca firman Tuhan ini gitu ya, sebelum saya menggalinya gitu ya, saya berpikir karena waktu itu sudah air bah, lalu Tuhan memberikan perjanjiannya kepada Nuh gitu. Lalu kemudian Tuhan memberikan pekerjaan kepada Nuh. Ini loh, ada kebun anggur gitu ya. Saya pikir Nuh ini baru pertama kali, lalu dia ngomong sama teman, ya udah aku mau menggarap kebun anggur ini. Terus dia tuh coba-coba gitu ya, kebun anggur ini, terus kok ada anggurnya mulai diperas jadi minuman karena dia enggak tahu, lalu kemudian dia minum dan dia mabuk. Pada awalnya saya taunya seperti itu gitu Bapak Ibu. Ya, karena ini mungkin baru pertama kali gitu loh. Ternyata kalau kita tahu bahwa anggur itu sudah ada sebelum air bah. Ya, karena memang masyarakat sebelum air bah itu mata pencahariannya adalah membudidayakan anggur. Nah, di sini dikatakan bahwa sehingga manusia akan memiliki kemampuan untuk memeras anggur sebelum Nuh memasuki bahtera. Jadi Bapak Ibu tahu ya, kenapa sampai muncul gitu ya cerita ini gitu ya. Karena ternyata ini semua itu bukan semata-mata kebetulan atau semata-mata ini sesuatu yang baru saja terjadi gitu. Nah, yang ini saya ingin katakan bahwa seperti halnya tentang dosa yang kita lakukan, itu tidak bisa terus tiba-tiba ya orang ini melakukan kejahatan sampai dia harus dipenjara gini. Tidak. Pasti itu ada something di belakangnya sebelum hal itu terjadi gitu loh. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Nuh ini. Dan dikatakan bahwa Nuh ya setelah air bah ini Nuh mendapatkan kesempatan untuk membudidayakan anggur. Sehingga Nuh ini memiliki akses yang lebih banyak untuk memeras anggur. Dan akhirnya dia meminumnya secara berlebihan. Ya, saya tidak akan membahas yang lain-lainnya, tetapi saya ingin katakan bahwa di sini ada satu kesalahan terbesar dari Nuh. Karena dia minum ya dengan sengaja sampai dia tidak sadarkan diri atau mabuk. Saya tidak tahu apakah yang terjadi pada saat itu si Nuh ini sedang mengalami satu permasalahan yang berat gitu ya. Karena ketika air bah itu surut dan lain-lain, lalu dia keluar dari bahtera, dia tidak mendapati siapa-siapa gitu ya selain keluarganya dan selain binatang yang dia bawa gitu loh. Atau mungkin dia sedang mengalami kegalauan di dalam hatinya sampai dia minumnya terlalu banyak. Saya tidak tahu karena Alkitab tidak mencatat akan hal itu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Nuh meminum anggur secara berlebihan sehingga dia mabuk. Pada akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji gitu ya. Lalu dia telanjang dan lain-lain. Sehingga itu membuka celah dosa bagi Ham untuk melakukan kesalahan. Nah, hal yang menariknya adalah ketika setelah Nuh tersadar gitu ya dari mabuknya, lalu kemudian dia mengetahui apa yang terjadi. Ya, bukannya dia introspeksi diri, wah harusnya ini dari awal aku tuh tidak minum kebanyakan. Akhirnya anakku kan sampai melakukan kesalahan yang seperti itu. Ini kalau sampai kedengeran masyarakat, ini bagaimana ini gitu ya? Ya, seharusnya sepatutnya orang tua juga bisa melindungi anaknya, bukan? Betul Bapak Ibu? Tetapi justru ya ketika Nuh tersadar, lalu Nuh itu mengetahui semuanya yang terjadi, Nuh itu justru marah dan mengucapkan kata-kata kutuk kepada Ham yang telah melakukan kesalahan. Tetapi kepada Sem dan Yafet, Nuh justru mengucapkan berkat. Bagi saya secara pribadi Bapak Ibu, ini adalah satu perkataan yang begitu bertolak belakang yang diucapkan Nuh kepada anak-anaknya. Dengan mudahnya
Nuh mengatakan kata-kata berkat kepada anak yang satu gitu ya. Tetapi di mulut yang sama justru Nuh ya mengatakan kata-kata kutuk kepada anaknya yang telah melakukan kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukankah kalau kita bisa berpikir, bukankah lebih baik ketika kita bisa memberkati daripada mengutuk? Bukankah lebih baik ketika kita mengeluarkan kata-kata berkat, ya, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang mengapresiasi daripada mengeluarkan kata-kata kutuk atau kata-kata yang selalu mengkritik, ya, dengan negatif. Saya tidak akan memanjangkan firman Tuhan kita Bapak Ibu, tetapi satu hal yang ingin saya katakan sebagai kita sebagai orang percaya, apalagi secara khusus kita semua di sini ya hampir 90% adalah seorang yang melayani Tuhan. Bahkan kita adalah seorang pendoa. Saya ingin katakan bahwa dari kisah Nuh ini ya sebagai saudara seiman, saya yakin kita ini saudara seiman, betul Bapak Ibu. Ya, Pak Henok sering berkata bahwa kita ini keluarga di dalam Kristus. Kita ini keluarga di dalam kerajaan Allah. Saya percaya bahwa kita memiliki ikatan batin yang kuat di dalam darah Kristus ya. Jadi saya ingin katakan sebagai saudara seiman, hendaknya kita bisa belajar untuk mikul dhuwur, mendem jero. Yang artinya adalah mikul dhuwur itu adalah tindakan yang menjunjung tinggi kemuliaan orang lain agar dunia mengetahuinya. Tetapi sebaliknya, mendem jero menempatkan dan menanamkan dalam-dalam seluruh kejelekan atau aib dan segala kekurangan. Tapi lebih baik semua itu ditutup dan tidak diungkapkan atau dibeberkan. Ya, itu menurut dari aksara yang saya kutip. Lalu di sini dikatakan bahwa kita harus terus berupaya menjaga baik-baik keluarga kita Bapak Ibu. Amin. Ya, saya ingin katakan bahwa tidak hanya anak kepada orang tua, tetapi juga sebaliknya. Ya, bukan hanya istri kepada suami, tetapi juga sebaliknya. Dan yang terakhir adalah tidak hanya dari jemaat kepada kepala jemaat, tetapi juga sebaliknya. Dan kita percaya sebagai orang percaya, kita harus berupaya untuk berkata-kata yang baik. Ya, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membangun, mengapresiasi, bukan mengeluarkan kata-kata yang buruk, ya. Seperti yang dilakukan oleh Nuh ini. Ya, dia mengeluarkan kata-kata kutuk, dia mengkritik secara negatif, ya. Ataupun kita mungkin bisa melakukan sindiran-sindiran keras gitu ya kepada sesama kita. Di dalam kita berdoa pun juga demikian Bapak Ibu. Ya, apakah kita hanya akan berdoa meminta yang baik dari Tuhan untuk orang-orang yang hanya baik kepada kita? Bukankah seringkali kita seperti itu Bapak Ibu, betul? Kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ya tolong berkati Eci dan Desi gitu ya. Berkati sekolahnya, berkati studinya, berkati semuanya. Karena dia baik dengan saya gitu ya. Tapi bagaimana sebaliknya? Ketika mereka tidak baik pada saya, apakah kita juga akan meminta kepada Tuhan untuk bisa memberikan kutuk atau menghukum mereka atau melampiaskan kemarahan Tuhan kepada mereka? Dan di sini ya saya percaya bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan pun seperti itu Bapak Ibu. Kita harus bisa menjaga nama baik Tuhan. Ya, kadang-kadang seringkali kita pun seperti itu ketika kita sedang diberkati berlimpah. Kita bisa menceritakan luar biasa tentang Tuhan. Tuhan baik ya, Tuhan luar biasa ya. Aku loh kemarin ada masalah tapi ditolong oleh Tuhan seperti ini dan seperti itu. Tetapi ketika kita sedang diproses oleh Tuhan, ya, ketika ditanyain apa kabar? Kabarku tidak baik gitu loh. Kamu masih ke gereja, ora Tuhan-Tuhanan gitu ya. Orang usah nyebut gereja-gerejanan. Masalahku ora ditolong gitu. Apakah kita juga bisa mengangkat tinggi ya nama Tuhan di hadapan banyak orang ketika kita diberkati maupun kita sedang di dalam masa-masa diproses oleh Tuhan? Karena kenyataannya ternyata seringkali ya justru dengan mulut yang sama ya kita bisa dengan mudah mengatakan hal-hal yang baik, tetapi juga dengan mulut yang sama kita juga bisa melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ingat ada satu cerita Bapak Ibu dari seorang orang tua gitu ya, orang yang saya kenal. Dia memiliki 3 anak gitu ya. Anaknya yang paling kecil itu seusia saya.
Pada saat itu sama-sama kita itu berumur berapa ya? Antara 8 dan 9 tahun gitu ya. Antara segitu, dia seorang pria gitu ya. Tetapi kita tuh hobinya sama gitu loh. Kita suka ke empang-empangnya orang gitu loh. Jadi kayak ada empang, terus ada yang berisi ikan-ikan gitu loh. Nah, tetapi dia punya seorang ibu yang yang kata-katanya itu enggak bisa dijaga gitu. Kalau lagi marah gitu ke anaknya. Anaknya itu diomongin mati kamu gitu ya. Kok orang bakalan urip dowo gitu ya. Mungkin dah hell. Ya, kamu tuh enggak akan berumur panjang gitu ya. Selalu mengeluarkan kata-kata yang enggak baik ketika dia marah gitu ya. Lalu di suatu ketika karena anaknya ini tuh suka main di kalau di Tegal itu namanya balongan gitu ya Bapak Ibu. Balongan gitu ya. Jadi dekat dengan laut gitu ya, terus kayak punya empang-empang gitu ya. Kalau di daerah di Tegal itu banyak seperti itu. Kita tuh sering main di daerah-daerah seperti itu. Lalu kemudian karena dia harusnya waktunya pulang gitu ya, tapi dia tidak pulang gitu loh. Dia main kemana? Lalu mamanya itu ngomong kata-kata yang menurut saya ekstrem juga karena waktu itu saya mendengar gitu ya, waktu dia pulang ngomong gini, engkau bakalan mati gitu ya, matimu bakal di empang itu gitu loh, kamu akan kemasukan lumpur gitu ya. Mamanya tuh sering maki-maki seperti itu. Dan Bapak Ibu tidak lama setelah itu betul ya, anaknya itu kejeblos gitu loh Bapak Ibu, kejeblos di salah satu tanah yang ada di empang itu. Saya tidak tahu gimana ceritanya gitu loh, karena pas kebetulan hari itu saya tidak ikut gitu ya. Kalau saya ikut mungkin saya juga akan keblosok sama orang ini gitu ya. Jadi dia keblosok, padahal itu bukan laut, bukan sungai yang dalam gitu ya. Keblosok sampai betul-betul dia sampai tidak bisa diangkat gitu loh. Dan betul semua isi perutnya gitu ya ke atas itu tuh dia kemasukan lumpur semua dan dia meninggal gitu. Nah waktu meninggal gitu ya, saya datang gitu, saya sedih gitu, saya nangis karena dia sahabat saya gitu ya. Kita biasa main ke empang sama-sama gitu. Lalu kemudian mamanya nangis gitu loh. Maksudku tuh enggak kayak gini gitu ya. Maksudku itu bukan seperti itu gitu. Soalnya kamu tuh kalau dibilangin itu enggak nurut gitu ya. Mamanya tuh nangis di depan mayatnya anaknya ini. Ya ini satu kisah yang menarik Bapak Ibu. Ya ini terjadi kadang-kadang ya kita percayakan Bapak Ibu kalau orang benar itu ya, orang percaya itu katanya mulutnya berkuasa, betul? Ya mulut kita berkuasa Bapak Ibu. Makanya sebagai seorang pendoa, sebagai seorang pelayan altar, ya sebagai seorang yang ada di belakang layar gitu ya. Mulut kita itu berkuasa Bapak Ibu. Makanya hati-hati ketika kita marah. Hati-hati ketika kita itu sedang ya dikuasai dan dikendalikan oleh hal-hal yang tidak baik. Jangan dengan mulut yang sama kita tuh bisa ngomong yang baik kepada orang lain, tetapi juga kita di mulut yang sama kita bisa melukai orang lain dengan perkataan kita. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini ya boleh mengingatkan kita Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu, saya pun juga terberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan ini ya. Mengingatkan kita akan pentingnya menjaga baik-baik orang yang ada di sekitar kita. Coba Bapak Ibu lihat kanan kirinya ya. Dilihat kanan kirinya. Kita harus menjaga baik-baik ya, menjaga baik-baik Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, siapa tahu di kemudian hari orang yang ada di samping kanan kiri kita itu bisa melakukan kesalahan yang fatal atau dia bisa terkena musibah, betul? Ya tugas kita bukan menghakimi Bapak Ibu, betul? Tugas kita itu adalah menjaga baik-baik orang-orang yang ada di sekitar kita. Juga kita harus menjaga baik-baik apa yang akan kita katakan dan lakukan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu apa yang kita katakan dan lakukan justru tidak menjadi berkat bagi keluarga maupun orang-orang di sekitar kita. Bila kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh mengingatkan kita ya pentingnya kita menjaga perkataan, pentingnya kita bisa ya mengikuti peribahasa mikultur mendem jero. Mari kita akan berdoa bersama-sama.